Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana tibyana likulli syai' wa huda wa busyra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul 'azim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal Qur'ana aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Pemirsa rahimakumullah, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan ini kita bisa bermuajahah walaupun secara online. Tapi tetap kita harus belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi kita. Masuk dalam Ramadan tahun ini, Allah memberikan ujian kepada kita dengan pandemi wabah, sehingga kita hanya di rumah saja. Tapi bukan berarti corona menjadi penghalang untuk ibadah kita. Maka yang tidak boleh lepas dari kita adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah memberikan kepada kita iman, kepada kita Islam, kepada kita ketakwaan, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Dan Allah berikan kepada kita niat yang masih kuat dalam thalabul ilmi, dalam segenap macam ibadah dan kebaikan yang kita lakukan. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah seorang pemimpin yang patut kita jadikan cermin, seorang tokoh yang patut kita jadikan contoh, dan juga seorang insan yang patut kita jadikan tauladan, Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan satu tema, yaitu Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Tema ini tentu bukan tema hasil sebuah karangan, tapi tema ini adalah tema yang bersumber dari Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 86. Bagi pemirsa, bagi jemaah yang insyaallah sedang bermuajah online membaca Al-Quran, bisa dibuka Al-Qurannya, surah Al-Isra ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 86, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita satu pernyataan. Jadi ini Al-Quran surah Al-Isra, bukan ayat 86, surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan tidak ada penambahan bagi orang-orang zalim kecuali hanya akan merasakan kerugian dan kerugian. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pernyataan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai obat. Maknanya apa? Berarti manusia, berarti kita sebenarnya berpotensi untuk terserang sebuah penyakit. Maka Allah turunkan obat. Penyakit apa? Baik penyakit secara fisik, secara jasadiah, maupun penyakit secara ruhiyah, secara rohani. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Karena kita berpotensi untuk terserang sebuah penyakit. Sebuah contoh kondisi sekarang ini. Kita ini sangat-sangat lemah. Kita ini sangat-sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu virus yang kecil saja dunia digoncang.
Dengan virus yang kecil saja dunia ekonomi digoncang dan seterusnya. Itu maknanya apa? Bahwa kita ini sangatlah lemah, bahwa kita ini berpotensi di diri kita ini berpotensi banyaknya berbagai macam penyakit, baik yang fisik maupun yang sifatnya psikis. Maka Allah turunkan itu Al-Quran. Nah, di dalam kategori penyakit, kita bukan membahas masalah penyakit dari aspek medis ini. Tapi secara bahasa, di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran tentu penyakit ada dua macam. Yang pertama disebut dengan daun. Daun itu penyakit secara fisik, maka nanti obatnya disebut dengan dawa. Nah, sementara penyakit yang kedua disebut dengan marad. Maradun itu penyakit jiwa, penyakit hati. Maka nanti obatnya disebut dengan syifa. Maka kalau di dalam surah Al-Isra ayat 82 tadi dikatakan, disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Syifa berarti sebuah penawar, syifa berarti sebuah obat untuk penyakit-penyakit yang sifatnya psikis, penyakit-penyakit yang sifatnya berada dalam hati kita. Jamaah rahimakumullah, maka bahasan kita fokusnya adalah syifa, bahwa obat sebagai penawar bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Tapi sebelum ke arah situ, kita berkilas balik sebentar bahwa Al-Quran yang setiap hari kita baca, Al-Quran yang setiap hari insya Allah kita hafal ini adalah sebuah kitabullah, sebuah firman Allah yang luar biasa keistimewaannya diberikan kepada Muhammad untuk kita, untuk umat Muhammad SAW. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat, menurunkan kitab Injil, kitab Zabur, maka kitab-kitab tersebut adalah kitab hidayah, tapi bukan kitab mu'jizat. Tetapi Al-Quran wa kitabun hidayah wal mu'jizat. Al-Quran adalah kitab hidayah dan juga kitab mu'jizat. Bukan semata-mata hidayah, tapi mu'jizat. Itulah kebanggaan kita. Kita sebagai umat Muhammad SAW. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Al-Quran. Sebab ini bukan semata-mata sebuah kitab hidayah saja, tapi kitab mu'jizat yang Allah turunkan dan Allah jaga sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga itu Al-Quran. Maknanya, logikanya adalah kalau kita memasuki wilayah, memasuki ruangan yang penuh dengan penjagaan, ruangan wilayah yang sangat aman, maka kita akan aman. Tapi kalau kita masuk ke dalam sebuah ruangan, sebuah wilayah yang tidak aman, maka kita pun tidak aman. Nah, Allah jaga tuh Al-Quran, berarti Al-Quran aman. Rasio kita, ini logika untuk memudahkan kita mencerna saja. Berarti kalau Allah sudah menjaga itu Al-Quran, maka siapapun dekat dengan Al-Quran, siapapun yang bersama dengan Al-Quran, maka insya Allah ikut terjaga, karena dia bersama dengan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quran. Nah, kembali ke dalam ayat tadi, "Wa nazzalna minal Qur'ani ma huwa shifaa." Obat bagi penyakit-penyakit yang sifatnya psikis. Banyak sekali penyakit-penyakit yang sifatnya psikis. Misalnya saja, pertama, penyakit hasad ada dalam hati kita, ya. Penyakit iri ada dalam hati kita, penyakit cemburu ada dalam hati kita, ya. Termasuk semua aspek-aspek dan semua emosi-emosi yang sifatnya negatif, marah yang berlebih tidak pada tempatnya, sedih yang berkelanjutan, ya, kecewa yang berkelanjutan, semuanya merupakan sebuah penyakit dan emosi negatif yang dalam hati. Al-Quran datang, Al-Quran turun sebagai syifa, sebagai penawarnya. Maka ketika kita ada masalah, maka kembalikan kepada Al-Quran. Maka ketika hati kita resah, maka kembalikan kita membaca Al-Quran. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah berjanji, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah tidak mungkin akan melanggar janjinya. Allah akan menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu keyakinan kita. Jadi yang pertama aspeknya adalah syifa, aspek dalam hal obat untuk hal-hal yang sifatnya negatif dalam hati kita, dalam jiwa kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa Al-Quran itu sebagai rahmat. Akan tetapi Al-Quran sebagai obat dan Al-Quran sebagai rahmat
itu bukan semata-mata untuk seluruh manusia secara umum. Kenapa? Karena syarat dan ketentuan berlaku. Syarat ketentuan berlaku, apa syaratnya? Sangat-sangat jelas dalam ayat ini. Apa syaratnya? Lil mu'minin. Ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dia sebagai obat, dia sebagai rahmat, tapi ada syarat yang harus diraih. Apa itu? Yakni syaratnya adalah iman. Maka bagi orang beriman, Al-Quran akan menjadi sebagai obat dan Al-Quran akan menjadi sebagai rahmat. Pertanyaan susulannya adalah, kalau Al-Quran sebagai rahmat, rahmat itu apa? Pertanyaan keduanya adalah, macam-macam rahmatnya itu apa? Kalau memang Al-Quran sebagai rahmat, nah kita harus paham betul bahwa yang namanya rahmat itu ada 3 huruf, ra, ha, dan mim. Menurut para pakar ahli bahasa, rahama yang kita ambil atau yang sudah dalam kategori satu kata yang disebut dengan rahmat, berarti sebuah sifat yang lembut yang menuntut untuk berbuat baik kepada orang yang disayangi. Itu namanya rahmat. Maka kalau begitu, Allah punya kelembutan dan Allah akan berbuat baik dengan kelembutan itu kepada orang-orang yang disayanginya. Siapa yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu lil mu'minin, orang-orang yang beriman. Ini harus kita pahami betul. Nah, kalau begitu sangat-sangat luar biasa. Kita sebagai mukmin sangat luar biasa. Artinya apa? Kita memiliki satu nikmat yang sangat besar sebagai orang mukmin. Sebab keimanan itu nikmat yang luar biasa. Sebelum kita mengingat nikmat ini masih sifatnya duniawiyah, maka kita mengingatlah bahwa kita sebagai seorang mukmin, dan sebagai seorang beriman, itu maknanya kita sedang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa, nikmat sangat besar. Sebelum kita mengingat nikmat-nikmat yang sifatnya duniawiyah. Kemudian kalau kita sudah tahu rahmatnya seperti itu, lalu kemudian apa sih macam-macam rahmat yang dibawa oleh Al-Quran itu sendiri? Konteksnya adalah ayat ini. Banyak penafsiran tentang rahmat, banyak definisi tentang rahmat dan contoh-contoh. Tapi ketika kita maktubkan, kita kontekskan dengan surah Al-Isra ayat 82 ini, berarti rahmat yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Berarti Al-Quran ini membawa rahmat. Yang dibawa oleh Al-Quran apa? Al-Quran itu sendiri sebagai rahmat sebenarnya. Kenapa? Karena bentuk kasih Allah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, Allah berikan itu Al-Quran. Kan begitu? Allah berikan Al-Quran. Kenapa? Dengan Al-Quran ini orang beriman akan lurus jalannya. Dengan Al-Quran ini orang beriman akan bahagia baik dunia maupun akhirat. Jadi itu bentuk kasih Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Sebuah ilustrasi lagi, ketika orang-orang beriman membaca Al-Quran, satu hurufnya satu kebaikan, dilipat gandakan bisa sampai 10 kebaikan. Dalam hadis ya, misalnya huruf alif lam mim, alif lam mim, alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Maknanya apa? Itu Allah berikan rahmat tuh. Dengan Al-Quran Allah berikan rahmat. Nah sehingga jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalau begitu macam-macam rahmat itu sangat banyak. Salah satunya dengan konteks ayat ini adalah Al-Quran itu sendiri sebagai rahmat bagi, sebagai kasih sayang bagi kita. Contoh konkret yang lain begini. Ketika seseorang dekat dengan Al-Quran, ketika seorang hafal Al-Quran, Allah luncurkan kasih sayang rahmat kepada orang tersebut. Apa? Sebuah contoh konkret. Anak-anak kita yang hafal Al-Quran, anak-anak kita yang dekat dengan Al-Quran, mereka bisa ke Makkah, bisa ke Madinah dengan Al-Qurannya, dengan hafalan Qurannya. Mereka bisa lanjut ke perguruan tinggi yang luar biasa. Ya, dengan apanya? Dengan hafalan Qurannya. Mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah madrasah unggulan dengan apa? Dengan Al-Quran. Itu pertanda apa? Bahwa Al-Quran langsung tuh Allah berikan kepada orang yang dekat dengan Al-Quran sebagai rahmatnya. Kasih sayang Allah kepada orang yang mau membaca dan dekat dengan Al-Quran. Maka di samping itu kita pun harus memahami dengan berbagai macam referensi yang ada masuk hadis. Apa maknanya? Bahwa Al-Quran yang kita baca ini adalah
yang akan menjadi syafi'an li ashabi. Al-Quran akan menjadi syafi'an li ashabi. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya, yang disebut dengan sahabat Quran. Maka seorang sahabat tentu akan sangat berdekatan, bukanlah sahabat kalau jauh. Maka dengan Al-Quran, seorang sahabat Quran mesti selalu lekat dengan Al-Quran, selalu ingin membaca Al-Quran, selalu ingin menghafal Al-Quran. Itulah maknanya sahabat Al-Quran. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, makna lain apa? Yang disebut dengan rahmah, rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makna lainnya adalah rahmat itu ditafsirkan oleh para ulama bermakna surga. Maka kalau begitu ketika Al-Quran diturunkan, maka sebagai tanda kasih Allah kepada orang yang beriman, maka akan dibawa dengan Al-Quran itu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita cek dalam surah Al-Insan ya, surah Al-Insan ayat terakhir, ayat 31 ya. Itu ada kata-kata rahmat. Allah akan memberikan rahmat. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adalahum 'adzaban alima. Nah, rahmat di situ adalah makna surga. Nah, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adalahum 'adzaban alima. Allah akan masukkan orang-orang yang beriman fi rahmatih, ke dalam rahmatnya, bermakna surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Kayak jamaah dari mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah hati kita lekat dengan Al-Quran, hati kita lekat dengan hafalan-hafalan Al-Quran, maka insya Allah akan datang kepada kita yang disebut dengan syifa wa rahmah, obat dari kita dan juga rahmat dari kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akhiri itu dalam surah Al-Isra ayat 82 ini, maka Allah akhiri ya, wala yazidu zalimina illa khasar. Dan bagi orang-orang zalim itu nggak ada lain yang akan dia dapatkan, bahkan bertambah-tambah yang dia dapatkan itu tidak lain apa kecuali khasar, kecuali hanya kerugian dan kerugian saja. Maka kalau begitu itibarnya bagi kita tidak pantaslah sebagai seorang mukmin berbuat zalim, karena akan didapatkan hanyalah kerugian dan kerugian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, simpulannya adalah surah Al-Isra ayat 82 ini mari kita simpulkan supaya pemahaman kita lebih paham lagi dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini sangat bermanfaat, bisa sebagai obat. Itu satu kesimpulannya. Menurut para ulama, bisa obat segala macam penyakit, baik yang sifatnya jasadiah maupun sifatnya rohiyah. Ya. Kesimpulan yang kedua, karena kata-kata dalam hal ini adalah kata-kata syifa, maka dalam ayat ini para ulama lebih fokusnya bahwa penyakit yang disebut dengan syifa, yang disebut dengan penawarnya, itu penyakit yang sifatnya psikis, bukan penyakit yang sifatnya zahir. Kesimpulan yang ketiga, Al-Quran Allah turunkan kepada orang-orang yang mukmin. Allah turunkan kepada Muhammad untuk orang-orang yang mukmin. Maka kesimpulan ketiga, Al-Quran menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesimpulan keempat, minimal ada dua makna rahmat. Yang pertama, bahwa rahmat adalah Al-Quran itu sendiri sebagai petunjuk untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan rahmat yang kedua adalah yang disebut dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya kita dekat dengan Al-Quran, kita akan selalu sehat, terutama sehat secara fisik dan juga sehat secara psikis, dan juga kita akan diliputi oleh kasih sayang Allah dan rahmatnya Allah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan disampaikan ini bermanfaat.
niat kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain yang belum mengetahui. Mohon maaf atas salah khilaf dan kekurangan. Mudah-mudahan kita termasuk sahabat-sahabat Al-Quran dan akan diberikan syafaat pertolongan oleh Al-Quran yang kita baca. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.